Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua pelajar fisika? Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan kesehatan dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum Ohm, di mana hukum Ohm ini berkaitan dengan kuat arus listrik, beda potensial listrik, sumber tegangan listrik, dan juga rangkaian listrik. Dan kita juga akan nanti belajar tentang rangkaian listrik, baik itu rangkaian listrik seri, paralel, maupun campuran dari seri dan paralel. Sebelum kita masuk ke materi, tentu saja saya selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk terus bersemangat belajar dan banyak berlatih mengerjakan soal-soal supaya Anda lebih mudah memahami konsep dari pelajaran fisika. Oke, kita mulai belajar yuk. Kita yang pertama akan membahas tentang hukum Ohm. Ya, tentu saja kalian sudah tidak asing ya dengan hukum Ohm. Nah, yang pertama saya akan menggambar sebuah rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik di mana dalam sebuah rangkaian listrik itu harus terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah komponen hambatan, yaitu R lambangnya, dan satuannya adalah ohm. Yang kedua, beda potensial atau tegangan listrik. Kita lambangkan dengan V dan satuannya adalah volt. Yang ketiga, kawat penghantar listrik. Dari gambar ini yang disebut dengan V atau beda potensial listrik, ini disebut dengan R yaitu hambatan, dan ini adalah kawat penghantar listrik. Di mana nanti arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ini disebut dengan positif. Yang ada garis panjangnya ini positif, yang ini negatif. Maka arus akan mengalir dari positif ini menuju negatif. Kita sebut I. Nah, ketiga besaran ini yaitu I, R, dan V itu dinyatakan dalam hukum Ohm. Ini hukum Ohm. Di mana hukum Ohm adalah kuat arus listrik yang mengalir itu berbanding lurus dengan beda potensialnya. Yaitu bisa kita rumuskan dengan V sama dengan I kali R, atau I sama dengan V per R. Ini persamaan hukum hukum Ohm, di mana V sebanding dengan I. Nah, besarannya apa saja? Yang pertama ada V, yaitu beda potensial listrik ya, satuannya volt. Yang kedua ada hambatan, satuannya ohm. Yang ketiga adalah I, kuat arus listrik, satuannya ampere. Oke. Jadi kalau V-nya sebanding dengan I, artinya semakin besar beda potensial listrik, maka kuat arus listriknya juga semakin besar. Begitu juga apabila beda potensial listriknya semakin kecil, maka kuat arus listriknya pun akan semakin kecil. Oke, sekarang kita ke contoh soal bagaimana mengerjakan soal tentang hukum Ohm ini. Oke, saya hapus ya papan tulisnya. Ada sebuah soal, sebuah bola lampu diberi tegangan 20 volt.
Jadi ada bola lampu dengan tegangan 20 volt. Tegangan itu V ya. Jadi beda potensial listrik atau tegangan listrik itu sama. 20 volt. Dan hambatan lampu tersebut 50 ohm. Hambatannya 50 ohm. Pertanyaannya, berapa arus yang mengalir pada bola lampu tersebut? Nah, ditanya arusnya. I sama dengan titik-titik. Berapa arus yang mengalir? Nah, tadi kita ketahui bersama bahwa V sama dengan I dikali R. Atau kalau mau mencari I adalah V dibagi R. Bagaimana kalau mau mencari R? Kalau mau mencari R, kita bisa menggunakan segitiga ya, rumus segitiga. Jadi ini ada IVR. Jadi kalau mau cari V-nya, tinggal kita tutup saja V-nya. Tinggal I kali R ya, garis banding. Kalau cari I, V per R. Kalau cari R, V per I. Nah, jadi I sama dengan V per R. 20 volt dibagi 50 ohm. Berapa 20 dibagi 50? 0,4 ampere. Jadi kuat arus listrik yang mengalir pada bola lampu dengan tegangan 20 volt dan hambatan 50 ohm adalah sebesar 0,4 ampere. Bagaimana? Mudah bukan untuk mengerjakan soal tentang kuat arus? Nah, untuk selanjutnya, rangkaian listrik itu tidak hanya berupa rangkaian listrik yang sederhana saja. Jadi kalau tadi saya gambarkan rangkaian listriknya kan hambatannya cuma satu ya. Ini V, ini R, dan yang ini adalah I. Nah, sekarang bagaimana jika rangkaian listriknya itu kompleks? Misalkan terdiri dari beberapa hambatan atau rangkaiannya itu campuran, terdiri dari seri maupun paralel. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yuk kita simak bareng-bareng ya. Saya hapus dulu papan tulisnya. Oke, sekarang kita ke rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada dua macam. Yang pertama seri, dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Nah, apa perbedaan dari keduanya tentang seri dan paralel? Nah, selanjutnya saya akan menggambar sebuah rangkaian seri ya. Jadi ini ada rangkaian seri, hambatannya 3. Nah, kalau di rangkaian sederhana tadi kan hambatannya cuma 1. Nah, ini hambatannya ada 3. Oke, ini R1 2 ohm, ada R2 3 ohm, dan ada R3 ini 5 ohm. Dihubungkan dengan kawat penghantar dengan sumber tegangannya sebesar 3 volt. Nah, pada rangkaian seri konsepnya adalah nilai I-nya atau nilai kuat arusnya itu adalah sama.
Sementara beda potensial listriknya itu berbeda. Potensial listriknya beda. Nah, ini konsep yang harus dipahami pada rangkaian seri. Karena nanti akan berbeda dengan rangkaian paralel. Jadi kalau rangkaian seri itu I-nya sama, V-nya beda. Artinya bahwa pada rangkaian ini nanti kuat arusnya itu baik pada R1, pada R2 maupun pada R3 itu nilainya sama dan harus sama dengan nilai I totalnya. Jadi I pada R1 itu sama dengan I pada R2 sama dengan I pada R3 dan sama dengan I totalnya. Nah, sementara beda potensial listriknya itu tidak sama, beda potensialnya berbeda. Artinya beda potensial dengan nilai 3 volt ini itu tidak akan sama pada R1, R2 ataupun R3 gitu. Jadi beda potensialnya itu atau tegangannya akan dibagi-bagi. Nanti di R1 berapa, di R2 berapa volt, dan di R3 berapa volt gitu. Tapi nanti jumlah keseluruhan tegangannya itu harus sama dengan beda potensial totalnya gitu. Jadi kalau di rangkaian seri itu bisa disebut dengan rangkaian pembagi gitu ya, pembagi tegangan. Karena tegangannya nanti akan dibagi-bagi pada setiap hambatannya. Jadi V pada R1 jika ditambah dengan V pada R2 dan ditambah pada V di R3 itu harus sama dengan V totalnya. Nah, ini konsep dari rangkaian seri. Kuat arusnya sama pada setiap hambatan, tetapi beda potensial listriknya itu berbeda. Tapi nanti nilainya, jumlahnya itu pada VR1, R2 dan R3 itu harus sama dengan V totalnya. Bisa dipahami ya? Oke, kita ke contoh soal. Di sini aja deh. Jadi diketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 5 ohm, dan R3, ini 3 ohm, R3 nya 5 ohm, dan tegangannya 5 volt. Berapa kuat arus yang mengalir? Maka jawab I sama dengan, ini I total ya, sama dengan V total dibagi R. R itu R1, 2, 3, jadi kita sebut dengan R total. Nah, V totalnya berapa? V totalnya sudah kita ketahui adalah 5 volt. Nah, R totalnya berapa? R-nya, V-nya 3 ya? V-nya 3. Ini 3. Nah, R-nya bagaimana? Nah, R-nya ini adalah R keseluruhan dari R1, R2, dan R3. Nah, bagaimana cara menghitung R total pada rangkaian seri? Jadi kalau pada rangkaian seri, cara mencari R totalnya adalah, atau hambatan total ya, adalah R1 ditambah R2 ditambah R3, kalau ada R4, R5 ya, dan seterusnya. Jadi kalau seri itu tinggal dijumlahkan saja, yaitu 2 ohm ditambah 3 ohm ditambah 5 ohm. Berapa 2 tambah 3 tambah 5? Berapa ohm? 10 ohm. Oke. Nah, jadi
R totalnya adalah 10 ohm. Tinggal kita bagi saja. 3 dibagi 10, 0,3 ampere. Nah, karena I totalnya 0,3 ampere dan pada konsep rangkaian seri bahwa I adalah sama dan V adalah berbeda ya, maka I atau kuat arus pada R1, kuat arus pada R2, kuat arus pada R3 nilainya berapa? Berapa nilainya? 0,3, sama dengan kuat arus total. Jadi I pada R1 itu juga 0,3, I pada R2 itu 0,3, dan I pada R3 itu adalah 0,3 ampere. Gitu. Ya. Jadi sama. Kenapa? Karena konsepnya kalau pada rangkaian seri kuat arusnya itu adalah sama dengan kuat arus totalnya pada setiap rangkaian. Nah, tapi beda potensial listriknya tidak sama atau berbeda. Nah, gimana cara nyarinya beda potensialnya? Saya hapus ya. Nanti kamu kalau Anda kalau mau belajar, Anda tinggal diputar ulang lagi videonya. Oke, sekarang kita cari V. Misalkan yang ditanya itu V pada R1, V pada R2, dan V pada R3. Itu berapa? Oke. Maka kalau I sama dengan V dibagi R, maka V adalah I dikali R. Berarti V pada R1 adalah I1 dikali R1. Nah, gitu. I1-nya berapa? 0,3. Kenapa 0,3? Kan tadi kan I totalnya itu kan 0,3. Jadi itu sama dengan I1, sama juga dengan I2, dan sama dengan I3. 0,3 dikali R1-nya adalah 2. Berapa 0,3 kali 2? 0,6 volt. V pada R2 adalah I2 kali R2. 0,3 dikali 3, 0,9 volt. V pada R3 adalah I3 dikali R3, 0,3 kali 5, 1,5 volt. Nah, ini nilai tegangan pada masing-masing hambatan. Beda-beda kan ya? V1-nya 0,6, V2-nya 0,9, V3-nya adalah 1,5. Nah, tapi dari ketiga V ini, ketiga tegangan ini, nilainya harus sama dengan V totalnya. Kita buktikan sama nggak nilainya? Kita buktikan V totalnya adalah, V total tadi berapa? 3 volt ya? V total 3 volt ya? Nih, kita jumlahkan. VR1 tambah VR2 tambah VR3, 0,6 tambah 0,9 tambah 1,5. Berapa? 3. Nah, terbukti sama. V totalnya 3 volt. Yang ini digambar juga V-nya adalah 3 volt. Jadi artinya pada rangkaian ini dengan tegangan total 3 volt, pada hambatan 1-2 ohm, hambatan 2-3 ohm, dan hambatan 3-5 ohm akan mendapatkan kuat arus listrik yang sama, yaitu sebesar 0,3 ampere, dan beda potensialnya pada R1-nya adalah 0,6 volt, R2-nya 0,9 volt, R3-nya 1,5 volt.
Jika ketiganya dijumlahkan, maka hasilnya sama dengan tegangan total, yaitu 3 volt. Nah, itu adalah contoh soal pada rangkaian seri. Oke, nah selanjutnya kita ke contoh soal rangkaian paralel. Oke, saya gambar rangkaiannya ya. Ada 3 hambatan. R1-nya 4 ohm, R2-nya 6 ohm, R3-nya 12 ohm, dihubungkan pada sebuah kawat penghantar dengan tegangan sebesar 5 volt. Nah, kalau pada rangkaian seri, konsepnya adalah kuat arusnya sama, tapi beda potensialnya, beda tegangannya beda. Ini pada seri. Nah, jika pada paralel itu kebalikannya, I-nya beda, V-nya sama. Jadi konsep ini akan memudahkan kalian untuk memahami dan mengerjakan soal-soalnya. Paralel. Jadi pada rangkaian ini, pada R1, R2, dan R3 itu akan mendapatkan tegangan yang sama, yaitu sebesar 5 volt. Jadi V pada R1 sama dengan V pada R2 sama dengan V pada R3 sama dengan V totalnya, yaitu 5 volt. Semuanya dapat 5 volt. 5, ini 5. Jadi ini dapat 5 volt, ini dapat 5 volt, ini dapat 5 volt. Tapi kuat arusnya tidak, kuat arusnya beda. Jadi kuat arusnya ini nanti dibagi-bagi. Pada R1 berapa, pada R2 berapa, pada R3 berapa, dan tentu saja I totalnya itu harus sama ya dengan I pada R1, R2, dan R3. Jadi ini pada paralel ya. Nah, I-nya IR1 tambah IR2 tambah IR3 itu sama dengan I total. Ini konsep jelas berbeda antara seri dan paralel. Oke, kita kerjakan soalnya ya. Jadi misal diketahui R1 4 ohm, R2 6 ohm, R3 12 ohm dengan tegangan sebesar 5 volt. Ini V total. Berapa kuat arus yang mengalir? Nah, jadi maaf ini ditanya ya, ditanya maka V-nya, V totalnya kan 5 ya, jadi V pada R1 nya adalah 5, V pada R2 nya adalah 5, V pada R3 nya juga 5. Itu sama dengan nilai V totalnya, yaitu 5 volt. Nah, kalau pada kuat arusnya bagaimana? Kalau pada kuat arusnya, kita gunakan sama yang tadi. I pada R1 sama dengan apa? VR1 dibagi R1. Ya. I pada R2 itu adalah V pada R2 dibagi R2. I pada R3 adalah V pada R3 dibagi R3. Oke. VR1 5 volt dibagi R1 nya berapa? 4 ohm. Jadi 5/4. Kita buat ini aja.
Terus R2-nya juga sama, 5 dibagi R2-nya berapa? 6. Jadi 5/6. R3-nya 5 juga dibagi 12. Jadi 5/12. Nah, terus bagaimana? Nah, selanjutnya I-nya ini, I totalnya, maka I totalnya berapa ya? I totalnya adalah I pada R1 tambah I pada R2 ditambah I pada R3. Itu R1-nya 5/4 ditambah 5/6 ditambah 5/12. Kita samakan penyebutnya ya. Penyebutnya 12 semua. 12 bagi 4, 3 kali 5, 15. 15. 12 bagi 6, 2 kali 3 kali 5, 10. 12 bagi 2, 12 bagi 12, 1 kali 5, 5. 15 kali 10 kali 5, ditambah 15 adalah 30/12. Berapa 30 bagi 12? 2,5 ampere. Nah, jadi V pada R1, R2 dan R3 itu 5 volt. Sama. Kenapa? Karena V-nya itu sama kalau pada rangkaian paralel. Nah, kalau kuat arusnya itu beda-beda. I pada R1-nya sebesar 5/4, pada R2-nya 5/6, dan pada R3-nya adalah 5/12. Kalau dijumlahkan adalah 2,5. Nah, bagaimana membuktikannya, kok benar atau tidak kalau I totalnya itu adalah 2,5? Nah, pembuktiannya seperti ini ya. Tadi I totalnya berapa? 2,5 ya. I totalnya 2,5. Akan kita buktikan. Nah, pembuktiannya seperti ini. I adalah I total sama dengan V total dibagi R total. V totalnya berapa tuh tadi? 5 ya. R totalnya kita cari dulu ya. Kenapa? Karena ini kan rangkaiannya ada 3 lebih dari 1. Rangkaiannya tersusun seri atau paralel? Paralel. Bagaimana cara mencari R total pada rangkaian paralel? Kalau pada rangkaian seri misal ya, tadi kalau rangkaian seri kan tinggal dijumlahkan 4 tambah 6 tambah 12 gitu kan ya. Jadi hasilnya 22 ohm kalau seri. Nah, tapi kalau paralel seperti ini. 1/RT, R total ya, itu 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. 1/4 tambah 1/6 tambah 1/12. Ini R total. 1/R total sama dengan, kita gunakan penyebut berapa? Samakan 12. 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. 12 bagi 6, 2 kali 1, 2. 12 bagi 12, 1 kali 1, 1. Maka 1/R total adalah 6/12. Ini baru 1/R total. R-nya kita balik aja. 12 dibagi 6. Berapa 12 bagi 6? 2. Berarti ini 2. Ini artinya kalau kita gabungkan rangkaiannya itu jadi seperti ini. Oh, kelihatan enggak? Nah, ini kan ini ya. Ini kita gabungkan jadi seperti ini rangkaiannya. Nah, jadi satu kayak gini.
yaitu R total yang nilainya adalah 2. Jadi ini kita gabungkan 4, 6, 12 itu jadi 1, 2 ohm. Nah, udah dapat 2 nih. Sekarang kita masukkan V total dibagi R total. V totalnya berapa? 5 volt. R totalnya 2 ohm. 5 dibagi 2 2,5 ampere. Sama enggak? Sama. Jadi terbukti. Nah, itu konsep untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berikut contoh soalnya. Nah, setelah ini kita ke contoh rangkaian campuran, gabungan dari seri dan paralel. Nah, sekarang kita ke rangkaian listrik campuran atau gabungan dari seri dan paralel. Oke, saya gambarkan rangkaiannya. Ini V-nya 12 volt. Ini kita anggap ini R1 4 ohm. Ini R2 6 ohm. Ini kita anggap R3 10 ohm. R4 2 ohm. R5 3 ohm. Dan R6 sama dengan 5 ohm. Nah, ini gabungan antara seri dan paralel atau campuran. Oke, jadi itu dulu ya, diketahui R1 sama dengan 4 ohm, R2 6 ohm, R3 10 ohm, R4 2 ohm, R5 3 ohm, R6 5 ohm, V-nya adalah 12 volt. Ya. Ini yang ditanyakan kuat arusnya. I. Di mana I adalah V dibagi R. Nah, kita akan menyederhanakan rangkaian ini terlebih dahulu. Ya, jadi ini rangkaiannya kita sederhanakan. Ini ada beberapa rangkaian. Mulai dari mana dulu? Kita lihat ini ada R4, R5, R6 ini yang lebih kompleks. Ini akan kita sederhanakan. Ini kita sederhanakan. Ini disebut rangkaian seri nih, R4, R5, R6. Karena dia ada di satu jalur. Dia ada di satu jalur. Maka R penggantinya ya, kita sebut R pengganti, itu adalah R4 tambah R5 tambah R6. 2 tambah 3 tambah 5. Maka ini adalah 10 ohm. Gitu. Nah, rangkaiannya berubah. Rangkaiannya gambarnya udah nggak jadi seperti ini lagi, tapi ini. P, ini R1, R2, R3, dan ini adalah RP-nya yang nilainya tadi 10 ohm. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Siapa yang mau kita sederhanakan? R3 dan RP. R3 dan RP ini rangkaiannya seri atau paralel? Pak? Paralel, karena dia tidak di satu jalur. Nah, ini ketemu titik cabangnya. Maka seper RP sama dengan seper RP
3 ditambah 1/RP. Oh, ini RP pengganti seri ya. Berapa R3-nya? 10 ditambah 1/10 juga. Maka 2/10. Ini masih 1/RP ya. Jadi RP-nya kita balik menjadi 10 bagi 2 adalah 5. Nah, 5 ohm. Rangkaiannya berubah lagi gambarnya. Jadi Anda nanti harus bisa memahami ya. Menjadi seperti ini. Nah, ini R1, ini RP, dan yang ini adalah R2. Masih harus disederhanakan lagi nggak ini? Harus disederhanakan lagi, karena kita mau mencari R totalnya, R keseluruhannya. Nah, ini kita sederhanakan. R1, RP, dan R2 seri atau paralel? Seri, karena berada di satu cabang nih loh. Nah, nih. Kan beda kok sama ini. Maka R total adalah seri, maka R1 tambah RP tambah R2. R1-nya berapa tadi? 4. RP-nya adalah berapa ini? 5 ya. 5. R2-nya adalah 6. 4 tambah 5 tambah 6. 15 ohm. Jadi R totalnya adalah 15 ohm. Nah, kita cari I-nya. I totalnya adalah V total dibagi dengan R total. Berapa V-nya? 12 dibagi 15. Kita sederhanakan aja ya. 12/15 berarti sama-sama dibagi dengan 3. 12 bagi 3, 4. 2 bagi 5. Berapa? 5. 4/5 atau sekitar 0,8 ampere. Nah, jadi kuat arus yang mengalir itu sebesar 0,8 ampere pada R1, pada R2, R3, R4, R5, dan R6. Itu sama. Tapi beda potensialnya atau tegangannya berbeda. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti dengan contoh pada rangkaian seri dan rangkaian paralel tadi. Oke, jadi Anda semua pada video kali ini sudah memahami tentang hukum Ohm, yaitu kuat arusnya, tegangannya, terus rangkaiannya, baik itu seri ataupun paralel, dan juga rangkaian campuran. Nah, sekian untuk video kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk terus berlatih mengerjakan soal-soal fisika ya, supaya Anda semua lebih mudah memahami tentang konsep fisika. Jaga kesehatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.